Halo semuanya, jumpa lagi dengan Arya di Saka Industries, channel yang masih gitu-gitu aja, tapi semoga segera berkembang. Kali ini saya mau menepati janji kemarin untuk Mas Sugiono yang udah request buat dibahas mesin yang biasanya di belakang. Ini adalah mesin emboss dan bisa untuk foil, jadi dia menggunakan panas hot stamping mesin gitu ya. Mereknya Zonsun, tipenya ZS100. Nah, mesin ini sebenarnya udah saya beli sekitar 1 tahun yang lalu, tapi memang jarang banget digunakan. Yang paling utama ya memang karena belum jadi jualan. Jadi pas awal-awal belajar leathercraft itu, terus mulai nafsu birahi, pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu, terus pengennya tuh langsung jualan karena ngelihat kayak di marketplace juga banyak juga kok ternyata yang hasilnya masih kayak ya biasa aja gitu. Terus kulitnya juga kulit yang ternyata terus jual di marketplace dan harganya murah-murah gitu. Jadi waktu itu pengennya gitu sih, pengennya langsung jualan karena saya udah merasa pede aja gitu, kayak sombongnya nih, kayak berani diadu lah gitu. Bukan kayak ini ya, bukan kayak crafter yang mereka juga punya branding di Instagram gitu, enggak. Tapi banyak penjual yang intinya yang kulit asli gitu. Saya cuma agak terlalu idealis gitu. Jadi ketika mulai semakin menekuni, semakin belajar, justru malah semakin suka dan jadi merasa sayang kalau sampai akan mengorbankan apa yang saya sukai gitu. Nah mungkin itu di situ terlalu idealisnya tuh, kayak nggak tega ngelihat sesuatu yang saya senangi dihargai murah gitu. That's the story gitu. Oke, harganya itu pas waktu saya beli ini 3.500.000. Nah 3.500.000 itu udah dapet si mesinnya, terus holder untuk ini baru mau saya ini ya, mau saya bilang ini holdernya, handle-nya ini kacau banget, parah, kayaknya jelek banget. Jadi 3,5 itu udah dapat mesin, holder alphabet stamp sama alphabetnya gede kecil satu set, sama angka, sama kayak tanda baca gitu kayak di keyboard itu. 3,5 itu ya, 3,5, terus sama ongkos kirim sekitar 600.000, sama pajak jadinya sekitar 4.800.000-an. Jatuhnya sekitar 4.800.000-an lah waktu itu, setahun yang lalu. Kalau sekarang saya cek itu harga mesinnya itu 2.300.000, harga mesinnya aja. Terus kalau yang udah paketan kayak yang saya punya itu kisaran 4,5-an kalau nggak salah. Nanti bisa dicek, saya belinya di AliExpress, tokonya Zonsun. Selain itu saya agak jarang pakai juga karena ini ya, hurufnya itu saya sebenarnya pengennya kan yang beda ya, jadi saya milih tipenya cursive fontnya. Dan ternyata setelah datang, karena kecil-kecil dan dia modelnya Latin ya, jadi susah banget dibaca, dicari itu susah. Jadi memang harusnya sih dikotak-kotakin per huruf. Nah saya kan dikotakinnya A B C D E gitu. Nah mungkin nanti kalau memang udah sering digunakan sih harus dikotakin, harus dipisah-pisah per huruf biar kalau nyari juga gampang gitu. Terus untuk tambahannya saya beli holder buat logo. Ini juga sama, handle-nya kacau. Terus sama setter. Nah ini mahal banget ini sih, nggak tahu ya mahal atau enggak, tapi ini harganya tuh 200.000 begini doang, setter. Ini banyak akrilik. Terus untuk holder logonya ini 450.000, saya juga nggak tahu mahal atau murah,
karena belum pernah bikin di Indonesia. Mungkin buat teman-teman yang udah pernah bikin boleh di komen. Karena saya juga rencananya mungkin pengen bikin ini sih, matras. Nah, ini tombol ininya ada di belakang ya, saya nyalain. Dan untuk foil stamping saya biasanya 115 atau 120 derajat. Mungkin saya pakai di 115 saja. Nah, ini nunggunya lumayan lama sih. Jadi ini ada set, ada naik turun, terus ini buat mindah-mindah angkanya. Oh ya, jadi mesin ini tuh bisa pakai foil ya. Bisa pakai foil stamping ataupun heat stamping aja, kayak panasnya aja. Nah, kalau yang pakai foil itu misalnya saya dipakai di 115 derajat, untuk yang panas aja head stampingnya, embossnya aja itu biasa saya pakai di kisaran 180 sampai 200 derajat. Terus selain material kulit asli, dia juga bisa dipakai buat kertas, buat kulit imitasi juga bisa, terus kayu juga bisa. Jadi kalau misal si holder ini dari posisi dingin kayak gini misalnya, terus mesinnya baru dinyalain, meskipun dia udah 115 nanti, itu sebaiknya sih ditunggu beberapa menit lah buat dia panas secara sempurna. Kita coba aja. Ini ada kulit Vachetta. Kita coba. Oke. Nah, ini hasilnya. Ini kulit Crazy Horse. Nah, untuk Crazy Horse ini juga beda-beda sih, karena saya juga ada Crazy Horse lain yang saya coba, itu juga kalau segini biasanya agak kurang, masih kurang gitu. Tapi ini udah bagus sih, ini udah solid, hasilnya udah cakep menurut saya ya. Korek ini juga salah satunya hasil stem dari mesin itu ya. Ini di kulit kambing ya. Kalau saya sih cukup puas sama hasilnya. Kita akan coba dengan tanpa panas, jadi akan kita naikin temperaturnya ke 200 atau 180-an deh, 180 derajat. Nah, ini di set, terus kita ubah angkanya, kita naikin ke 8. Nah, udah 85 lah. Nah, ini hasilnya. Kamu jos. Nah, ini 5 detik, ini 8 detik, dan hasilnya oke juga. Oke, itu tadi beberapa percobaan yang udah kita lakukan, tes ke mesin ini. Kita matiin dulu. Selama ini karena memang belum pernah dipakai untuk kayak produksi produk yang
stemnya itu sama terus, jadi kayak mass production gitu. Jadi ya memang selalu begitu, setiap mau stem itu coba-coba dulu. Jadi pasti ngetes dulu di potongan kecil, baru kalau udah dapet yang hasil yang pas, baru di stem ke kayak bagian yang mau di stem gitu. Kalau misalnya teman-teman berniat buat membeli mesin seperti ini, itu di lokal sebetulnya juga ada alternatifnya, harganya kisaran 1,5 sampai 2,5 juta kalau nggak salah. Itu baru mesinnya aja. Terus bisa juga menggunakan alternatif itu kayak solder, yang menggunakan sistem solder itu juga bisa menggunakan foil gitu. Jadi balik lagi ke kebutuhan. Kalau saya kan keputusan membelinya itu bukan karena kebutuhan sebenarnya, karena keinginan aja. Kepengen logonya tuh kena stem pakai gold gitu. Nah, mungkin kalau buat teman-teman yang udah produksi, yang udah jualan, bisa nambah bisa tambah servis dengan custom inisial nama gitu. Oke, segitu aja. Terima kasih semuanya. Semoga ada manfaatnya dan jangan lupa tetap berkarya dan berkembang. Oh ya, yang belum subscribe ya. Dan nyalain notifikasi biar kalau ada video baru ada notifikasi masuk. Terima kasih.